6. Nih, saya punya segi 6 nih. Segi 6, karena kalau bentuknya mau cakep, mau presisi, kita bikin segi 6-nya sambil ditarik tekan tombol shift-nya. Kenapa? Kalau tidak ditekan tombol shift, jadinya berantakan. Maka tombol shift adalah tombol untuk nge-lock sebuah objek, agar ketika ditarik, diperkecil perbesar, dia selalu posisinya presisi. Bang Adi, saya mau jadikan ini menjadi sebuah cover deh. Tadi kan sudah ada judulnya nih. Saya mau pakai teknik yang berbeda, boleh. Lalu saya mau bikin seperti bunga matahari. Saya Ctrl D, taruh ke bagian bawahnya, geser pakai kursor panahnya. Lalu saya Ctrl D lagi, pasti turun ke bawah, rata langsung jaraknya. Mau jadi bunga matahari gimana? Saya duplikat lagi di sebelah kanannya, saya klik yang tengah, saya duplikat lagi, taruh ke bagian sini. Bang, ini kayaknya saya susah ngaturnya deh nih. Ini udah pas atau belum? Deh, biarin aja kayak gini. Lalu minta tolong sama PowerPoint. PowerPoint, tolong dong dirapihin, itu jarak atas bawahnya belum sama. Maka select saja semuanya. Tugas kita ngedesain. Tugas PowerPoint ngebantu merapikan. Gimana cara ngerapikan? Kalau shape yang diklik, pasti di pojok kanan dari PowerPoint teman-teman, di posisi paling atas tuh ada fitur atau menu yang namanya Format Shape. Maka di dalam format shape sana ada fitur yang namanya fungsi align. Dan di dalam align ada 6 align dan 2 distribute. Apa guna distribute? Menjadikan objek itu jadinya rata. Apakah secara vertikal atau secara horizontal? Karena saya ingin meratakan secara vertikal, maka saya pergunakan distribute vertically. Maka teman-teman lihat sekarang jaraknya. Tuh, jadi sama. Oh, tapi yang belum kanan kirinya. Kalau gitu kanan kirinya tinggal saya geser manual pakai kursor panahnya. Dah. Samping kirinya tinggal duplikat. Ketika dua objek ini duplikat, kita geser pakai mouse ataupun trackpad, ada garis merah menandakan dia sudah presisi. Tuh. Dah. Terus mau diapain Bang Andi? Saya mau jadikan ada gambar di dalamnya. Dan sebelum dimasukin gambar, pastikan objeknya digabungkan. Maka menggabungkan objek bukan dengan grup, karena ketika ada objek ke grup, fitur ajaib PowerPoint yang namanya Merge Shape tidak bisa dipakai. Maka ini semua saya gabungkan bukan dengan grouping, tapi masuk ke bagian Format Shape di posisi paling kanan, di sebelah kiri atas. Itu ada fitur dengan ikonnya 2 lingkaran. Itulah fitur ajaibnya PowerPoint yang saya yakin teman-teman sebagiannya sudah pernah pakai. Di dalamnya ada 5 fitur. Dan fitur untuk menggabungkan tugasnya siapa? Union. Tugasnya Union. Jadi satu dia. Nih, jadi satu. Saya bisa perbesar sedikit, taruh ke tengah. Lalu saya punya gambar yang tadi nih. Saya Ctrl C, pindah ke sini. Ini gambarnya sudah saya perkecil, gambarnya saya kembalikan dulu jadi besar. Kalau mau jadikan besar, kembalikan seperti semula. Di bagian format, kita itu punya di sini ada presetnya, preset picture atau sampai ke size-nya. Kalau saya sampai ke size, berarti dia kembali ke ukuran semula. Tuh. Saya reset gambarnya. Oke, saya masukin sini. Nah, sip. Dan untuk memasukkan gambar, minimal 2 objeknya terlihat, maka gambar itu harus berada di belakang. Saya klik kanan, send to back. Taruh ke bagian sini, saya kecilkan. Pastikan objeknya tidak lebih kecil ya gambarnya. Karena nanti mau dimasukin, irisannya harus pas, maka semua objeknya harus terpenuhi. Nah, taruh ke sini. Saya dulu teringat dengan poster filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Dian Sastro, film jadulnya tuh. Waktu dulu ngeliat posternya, kok itu bisa beda-beda warna di posternya ya. Dan saya yakin tuh pasti pakai Photoshop. So, gimana cara bikin itu di PowerPoint? Warna poster filmnya Dian Sastro itu bisa beda-beda warna poster filmnya Ada Apa Dengan Cinta tuh. Dan saya coba trial error di PowerPoint, ternyata ketemu mempergunakan fitur fragmen dari fitur ajaibnya PowerPoint. Gambarnya diklik, shape-nya diklik, dan di fitur ajaib yang ada di bagian format shape, pada icon paling kiri namanya Merge Shape, di sana ada fragmen. Fragmen itu memecah, gambarnya masuk,
objeknya terpecah, jadinya seperti ini. Gambarnya diapain Bang Andi? Gambarnya dibolong, nggak kita pakai, delete aja. Terus gambar yang ini sudah terpisah-pisah. Karena sudah terpisah, saya bisa jadikan 3 gambar di bawah. Yang ini nih, saya mau rubah jadi black and white. Masuk ke bagian picture sekarang, bukan lagi shape. Di paling kiri ada color-nya. Saya ubah jadi black and white. Jadilah gambarnya berbeda seperti ini. So, saya mau tambahkan ada objek yang lainnya. Saya bisa tambah mempergunakan shape yang sama segi 6. Taruh di sini. Saya taruh segi 6-nya ada di sini. Oke, kemudian saya warnain shape-nya dengan warna yang teman-teman bawa dari awal, berulang. Saya mau duplikat lagi. Bang, kaidah kita untuk menambahkan objek itu apa? 2. Pertama, ketika teman-teman menambahkan gambar, menambahkan garis, menambahkan shape, menambahkan background, menambahkan ornamen apapun ke dalam sebuah slide, intinya pikirkan 2 hal ini. Nambah value nggak? Kayaknya nambah deh Bang, karena sesuai nih kata-katanya tuh dengan judul yang saya pakai nih, kayaknya sesuai. Orangnya lagi ribet banget, jadi orangnya kayaknya ada value-nya. Oke. Lalu shape-nya ada value-nya nggak? Kayaknya setelah ditambahin shape bisa lebih indah. Maka ketika nambah value, nambah indah, pakai. Tapi kalau nambah value tapi belum indah, atur gimana lebih indah. Tapi nambah value aja enggak, indah juga enggak, mendingan di take down. Itu kaidahnya. Yang ini misalnya mau saya rubah, nggak pakai warna, cuma pakai garis. Warnanya dibuang, no fill. Saya bisa kecilkan, taruh ke bagian sini. Suka hati teman-teman aja, mau berkreasinya. Lalu saya duplikat lagi, saya rubah pakai warna berbeda, abu-abu. Saya taruh ke bagian bawah sini. Dah, selesai, menjadi sebuah cover. Saya atur lagi posisinya, supaya lebih seimbang, geser sedikit. Ctrl A, geser ke kanan ke kiri semua. Dah, jadilah sebagai sebuah cover design. Saya mau tambahkan background di belakangnya juga bisa seperti tadi. Misalnya saya punya gambar kertas ini, saya copy, pindahkan ke sini, jadilah cover untuk social project-nya teman-teman semua. Ada mau bertanya, silahkan aja.